Halo teman-teman, mande mande. Kata orang tua dulu, kalau belum bosan masa kecil waktu main peceran, nah ini cocok teman-teman. Kita mandi-mandi. Shalom, selamat beraktivitas ya bosku. Aduh, oke seperti biasa dan kita dalam keadaan ya areal kita seperti ini ya teman-teman. Dan mungkin bisa teman-teman lihat, nah ini ya. Dan ini juga kawan. Dan semakin hari semakin meluap kancak dan semakin susahlah kita bekerja. Dan memang kalau untuk areal gambut sendiri ya kawanku semua, dan ini yang paling ditakutin oleh pemanen. Kenapa? Ya karena gambut ketika semakin tergenang airnya di dalam ancak dan semakin becek lah itu, dan bukan hanya becek, bisa berlumpur ya. Tetapi ketika kita melakukan pendodosan, pengeluaran, kita jalan dan otomatis kebenam. Dan apalagi di akhir-akhir satu minggu ini ya teman-teman, ya kita di sini pun waduh mengalami namanya cuaca yang sangat ekstrim. Kadang pagi ya hujan sekitar jam 10 baru hujan panas. Bahkan banyak kawan-kawan kita di sini juga yang mengalami drop, stamina-nya turun, mengalami sakit. Dan memang betul itu teman-teman. Karena kenapa? Di saat kita bekerja seperti ini, ya, posisi kita seperti ini, separuh dingin, di atas ini teman-teman kepala berkeringat. Jadi dalam kita bekerja itu dalam satu hari, otomatis kita itu mengalami namanya perubahan suhu badannya. Ya, dengan keadaan kita yang kita hadapi seperti itu. Nah, coba seperti ini. Kita ini kalau masalah bercerita hari ini teman, masalah kebersihan ya, bisa kawan lihat ya. Nggak perlu ya kawan masalah pakai pakaian yang bersih ya, karena kenapa? Yang kita hadapi saja udah lumpur. Jadi lihat saja teman-teman, kalau mungkin kawan-kawan juga yang memang versi yang bersih-bersih, wah kalau di sini nggak boleh teman, memang wajib kita ya terjun ke lumpur-lumpur. Dan aku berbagi pengalaman di sini ya kawanku, khususnya di areal gambut sendiri. Bagi kawan-kawan yang mau terjun bekerja di areal gambut, apalagi rawan banjir di sana, dan saya instruksikan janganlah ya. Karena kenapa? Lebih berat bekerja di areal gambut daripada di areal darat. Apalagi dengan areal seperti yang kita hadapi ini ekstrim. Jadi inilah yang bisa saya rekomendasikan buat kawan-kawan. Kalau mencari kerjaan, khususnya mau kerja menetap di PT ataupun persorangan, carilah areal-areal yang darat. Karena di sana teman-teman banyak menguntungkan daripada di areal seperti yang kami hadapi ini. Nah, untuk hari ini teman-teman mungkin kita pala video karena saya mengalami juga kesusahan dalam video. Karena takut kamera kita bisa keterjun ke air ya, HP kita. Ya, jadi otomatis di saat kita melakukan kamera, makanya hari-hari ini banyak aku tidak mengupload video atau buat konten. Karena kenapa? Ya karena keadaan kita yang tidak mengizinkan. Ketika kita asik nanti kita motret atau kamerakan kepijak, oh yang kameramennya kebenam sama HP-nya, ya habis lah ya teman. Jadi itu. Jadi di sisi lain juga dengan juga cuaca yang tidak mendukung tadi, ya baru hari inilah kami enak bekerja. Karena kenapa? Situasinya udah dari pagi tadi nggak hujan. Dan otomatis kesusahan ini teman-teman yang saya cerita ini ya supaya membuka wawasan teman-teman yang masih penasaran bagaimana kerja di areal gambut. Nah, untuk pendapatan itu sangat minim kita ya, karena kita tidak bisa bekerja secara cepat. Jalan kita bekerja pindah ke pokok 1 pindah ke pokok 2 itu sangat susah sekali. Bahkan kita di saat kita melangsir atau mengeluarkan pakai sampan atau drum, dan itu sangat menyusahkan teman-teman. Nah, tetapi di sini ketika banjir kayak gini, kenaikan gaji kita ada teman, ya ada dibayar oleh perusahaan, bahwa ketika kita basis di luar premi mati, di luar lebih borong, di luar gaji pokok, dan dibayar kita ditambah 14.000, itu namanya premi banjir. Ya karena kita mengalami namanya premi banjir di sini. Nah itu ya teman, dan saya rasa inilah penjelasan yang mungkin bisa memotivasikan kawan, bagi khususnya ya teman-temanku di seluruh Indonesia yang juga berlokasi atau bereal di gambut sendiri.
silakan di komen ya, supaya kita membagi cerita apa di sana juga mengalami, atau juga yang darat mengalami hal yang sama banjir. Tetapi apapun ceritanya di saat banjir, baik bagian darat, tapi yang menguntungkan di bagian darat sendiri ya tidak kebenam. Tetapi kalau masalah basah kuyup atau separuh basah dan bisa tubuh atau stamina kita sudah drop, itu wajib. Dan aku aja ya saat ini teman-teman, aku juga mengalami namanya flu ya, pilek, karena stamina kita turun gara-gara ekstrim cuaca yang kita hadapi dengan pekerjaan kita yang super berat, dan tiap hari juga kita kerja, dan kita apalagi kita ini teman-teman ya, sehebat-hebatnya kita kerja, namanya kita manusia, pasti juga kita ada waktu yang namanya dropnya atau terpuruk tenaganya ya. Kalau robot dia mungkin ya, tapi peribahasa kami di sini, jangankan dulu manusia, robot aja atau mesin aja bisa gym, apalagi kita. Jadi itu ya teman. Jadi mudah-mudahan ini bisa membagi ya referensi bagi kawan-kawan dan kita semua, supaya kita ya saling berbagi, dan di sini kita tetap bercerita sesuai fakta di lapangan. Ini ya teman-teman, saya tidak menyembunyikan baik susah, baik enaknya bekerja di perkebunan kelapa sawit ataupun di area mana, tetapi pada umumnya kalau untuk pemanen ataupun produksi, pasti itu namanya pekerjaan yang sulit. Halo teman-teman, mande. Kata orang tua dulu, kalau belum bosan masa kecil waktu main peceran, nah ini cocok teman-teman, kita mandi. Dalam tuh.